Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rizal tersadar dari renungannya ketika merasakan jari-jari lembut membelai tangannya. "Melamun, Zal?" bisik Nanin mencari wajah Rizal dalam kegelapan dengan matanya. "Tidak," sahut Rizal mencoba tidak menampakkan apa-apa. "Kau tidak pernah menjawab pertanyaanku," tuduh Nanin merajuk. "Musiknya terlalu keras, Nin, aku tidak dengar." Nanin tidak berkata lagi. Dia tahu, Rizal memang melamun sejak mereka duduk di dalam gedung. Nanin mencoba menghubung-hubungkannya dengan beberapa kejadian yang mereka alami sebelumnya. Ketika bertemu dengan dua orang gadis saudara Rizal. Saudara apa? Gadis yang bernama Delia itu memang manis, menarik hati orang dengan ketenangan sikapnya. Barangkali dialah sebabnya yang membuat Rizal jadi seperti orang linglung. Tumbuh kesadaran yang samar dalam diri Nanin, bahwa dia mempunyai saingan untuk memiliki Rizal. Kesadaran itu justru membuatnya semakin keras dalam keinginannya menjerat Rizal, menantangnya untuk tidak kalah bersaing dengan Delia. Nanin masih membelai tangan Rizal, dan Rizal tidak sampai hati terus-menerus mendiamkan gadis di sampingnya. Dia tidak ingin Nanin terluka hatinya karena merasa terlalu ditolak. Karenanya, digenggamnya jari jemari Nanin, diremasnya perlahan dan kemudian dilepaskannya. Di kursi lain Delia duduk diam-diam. Dia pun hanya sepotong-sepotong menangkap jalannya cerita. Hatinya kosong, tawar. Dia merasa begitu sendiri, tidak memiliki kawan, tidak memiliki apa-apa. Dia tak lagi bisa merasakan bagaimana orang berbahagia. Dan film itu berakhir tanpa sedikit pun meninggalkan kesan pada Delia. Ketika keluar dari gedung bioskop, mereka bertemu lagi dengan Rizal dan Nanin. Tapi karena terlalu jauh, kelimanya hanya saling tersenyum dan melambaikan tangan. Dalam perjalanan pulang, Delia hampir-hampir tidak bicara apa-apa. Dia lebih banyak memandang keluar jendela untuk merenungi bayang-bayang gedung yang gelap. "Kok diam terus sih, Del? Sakit?" Wita menoleh adiknya yang tidak ikut mengomentari film yang barusan mereka lihat. Dia sendiri dengan Rahmat tak habis-habisnya membantai ketiga tokoh cerita. "Lapar," sahut Delia asal kena. "Kalau begitu kita makan dulu. Mau sate atau gudeg Malioboro?" Rahmat cepat-cepat menawari. Wita tertawa sementara Delia hanya mampu menampilkan senyum kecut. "Tidak, Mas Rahmat. Saya sudah makan 4 kali sehari ini. Pusing sedikit, tapi tak apa-apa." Delia menekan-nekan keningnya dengan ujung jari. Rahmat menatap Delia dengan lebih seksama. "Dek Lia tidak biasa pergi malam agaknya?" tanyanya. "Sering juga, dan biasanya tidak apa-apa." "Sudahlah, saya nggak sakit parah kok. Sebentar juga sembuh sendiri." Dan mereka tidak berkata-kata lagi. Di jalan yang lain, Rizal mengendarai Vespanya dengan kencang. Dia ingin lekas sampai di rumah Nanin dan kemudian pulang.
Rumah Nanin tampak sepi ketika mereka sampai. "Mampir dulu, Zal," bujuk Nanin sambil memegangi lengan Rizal. Rizal melirik jam tangannya. "Sudah malam, Nin. Jam 10 lebih." "Baru jam 10. Rizal menatap Nanin dengan rasa tidak senang. "Baru jam 10 katamu. Kau biasa pergi sampai larut agaknya ya?" "Tidak, Zal, sungguh. Tapi denganmu sampai jam berapapun aku tak peduli." "Tapi aku peduli." "Lain kali sajalah, Nin. Aku kesini lagi," kata Rizal dengan kesal. "Zal, tidak dapatkah kau bicara sedikit lembut padaku? Semenjak tadi kau membentak aku. Apa salahku, Zal? Kalau kau memang tidak senang pergi denganku, kenapa kau jemput juga aku?" kata Nanin dengan sedih. Rizal menatap wajah Nanin lekat-lekat. Nanin membuang mukanya, mengerjap-ngerjapkan matanya seperti menahan air mata yang mau turun. Rizal menghela nafas pelan. Hatinya luluh melihat kemurungan Nanin. "Sikapku memang tidak pantas," pikirnya. "Kasar dan... Ya, apa salah Nanin sampai aku begitu kasar padanya? Maaf, Nin, aku yang salah," kata Rizal perlahan. Diletakkannya tangannya di atas bahu Nanin. Dia bermaksud ingin segera pamit, tapi Nanin memegangi tangan Rizal yang ada di bahunya. "Zal," bisiknya perlahan. Diremasnya lengan Rizal, kemudian dengan gerakan lembut yang memaksa, direngkuhnya leher Rizal. Rizal gelagapan dan mencoba menarik kembali wajahnya. Tapi Nanin bahkan menariknya lebih kuat. Bibirnya menyentuh pipi Rizal, berputar-putar di dagunya mencari bibir Rizal. Rizal seperti orang kebingungan menerima perlakuan Nanin. Dia memang bingung dan kaget. Tapi penolakan yang mula-mula ditunjukkannya, sedikit demi sedikit mengendor, dikalahkan oleh gelombang-gelombang perasaan yang menggulung tubuh dan pikiran sehatnya. Perasaan tidak enak yang mencekam hatinya sejak bertemu dengan Delia, kekecewaannya, dan kesalahannya pada Nanin yang bandel mengakibatkan pikiran sehat Rizal tidak seimbang lagi. Tidak lagi memikirkan apakah dia mencintai Nanin atau tidak. Dia hanya tahu bahwa gadis yang merapat ke badannya itu cantik dan menyediakan diri untuk dimiliki. Rizal mengendarai Vespanya lambat-lambat. Perasaan menyesal yang padat membuat dadanya pepat. Tak habis-habisnya dia menyesali dirinya yang terbawa arus perasaan. Pada saat itu, rasa kecewa, kesal, dan jengkel begitu menyesaki dadanya dan membutuhkan penyaluran. Dan bagi seorang lelaki, tidak jarang penyaluran itu terlahir dalam tindakan-tindakan seperti apa yang baru saja dia lakukan. Ciuman di pipi adalah tanda persahabatan. Tapi ciuman seperti apa yang kulakukan tadi sudah jauh dari perkawanan wajar, pikir Rizal. Perbuatan seperti itu hanya dilakukan oleh sepasang manusia yang sedang berpacaran. Padahal aku tidak berniat memacari Nanin, pikir Rizal lagi dengan kesal. Rizal terpelanting dan tahu-tahu mendapati dirinya sudah terkapar di atas pasir. Vespa masih meraung-raung tidak jauh dari tubuhnya, untuk kemudian mati sendiri. Beberapa saat Rizal masih duduk di atas pasir, menghitung-hitung kemalangannya. Karena pikiran tidak bersama dengan badan, dia tidak melihat ada gundukan pasir bangunan di depannya. Sayang bukan gundukan batu, pikir Rizal tersenyum kecut. Pelan dia berdiri,
mengibas-ngibaskan celana dan bajunya, kemudian menghampiri Vespanya yang masih terbaring. Sebentar diperiksanya tubuh kendaraannya. Penyok sedikit di bagian depan. Paling sedikit menghabiskan 5.000 kalau dibawa ke bengkel. Rizal memandang sekeliling. Sepi dan kegelapan saja yang tertangkap oleh matanya. Hanya itu kemujurannya sepanjang malam. Kalau saja di sekitar tempat itu banyak orang dan cukup terang keadaannya, entahlah. Pada saat yang sama, Nanin tengah berbaring di kamarnya sambil melamun-lamun. Dibayangkannya kembali bagaimana ketika Rizal tak dapat lagi mengelakkan dirinya. Semua jerat yang dipasangnya mengena. Rizal memang hebat dalam segala hal, pikir Nanin dengan puas. Senyum kemenangan mengembang di bibirnya, mengantarnya tidur dengan segala jenis mimpi yang memabukkan. Malam ketika bertemu dengan Rizal dan Nanin di bioskop, Delia merasakan perihnya guratan panjang yang menoreh hatinya. Rumpun-rumpun hijau yang ada di hatinya, yang tumbuh tanpa dikehendakinya, patah berserakan. Rumpun yang kemarin menghiasi taman hatinya, yang menggugah semangatnya tiap kali dia merasa lelah, yang mengobarkan gairahnya dalam memperjuangkan cita-cita, sekarang telah musnah. Rebah, patah dan mati. Alangkah gersang taman hatinya kini. Tanahnya kering, merekah dan pecah. Tak ada lagi sesuatu yang menyejukkan. Delia melihat tanah dan batu-batu begitu dekat di depan matanya. Mencium bau debu yang menyesakan pernafasannya, merasakan panasnya pasir yang ada di bawah lengan dan kakinya. Disadarinya bahwa dia baru saja jatuh, dan sekarang terkapar di atas tanah yang kering dan panas. Apakah selamanya kau akan di situ, Delia? Jatuh dan tidak bangun lagi. Kau akan membiarkan wajahmu ditaburi debu, dan tubuhmu tersiksa oleh pasir yang panas. Tidak, Delia menjerit. Aku harus bangun. Aku harus kuat. Aku tidak akan membiarkan diriku sakit, tersiksa dan hancur. Delia mengusap air mata yang menetes di pipinya. Aku akan menghadapi kegagalanku dengan tabah dan sikap dewasa. Gumamnya. Aku akan mencabut rumpun itu dan membuangnya, sebab dia tidak pada tempatnya tumbuh di hatiku. Wita sedang menggulung rambutnya ketika Delia masuk kamar. Leher dasternya yang lebar memperlihatkan kulit punggungnya yang putih dan lembut. Wita menomorsatukan pemeliharaan kulit, dan semua itu tidaklah sia-sia. Delia melangkah ke tumpukan majalah di sudut, mengambil sebuah, dan membawanya ke tempat tidur Wita. Wita memandangnya dari cermin. Mau pergi? Tanyanya melihat Delia sudah rapi berpakaian. Entahlah. Oh, rencananya sih mau pergi, tapi rasanya kok aras-arasen. Nantilah. Nunggu kata hati. Delia terus membuka-buka majalah di tangannya, padahal pikirannya tidak pada tulisan-tulisan itu. Dia sedang sibuk mencari ancang-ancang untuk mulai merayu kakaknya. Aku betul rugi semalam. Film bagus, kepala pusing, mata berkunang-kunang. Delia meniti pembicaraan dari tepi. Padahal waktu berangkat kau masih segar bugar. Malah kelihatannya kelewat gembira, olok Wita. Delia melihat senyum kakaknya dari cermin dan ikut tersenyum. Aku salut atas keberanianmu, Del.
Dalam beberapa hal agaknya aku perlu belajar darimu. Sejak kecil kau selalu begitu, nekat, dan seringkali memperoleh hasil yang tidak diduga-duga oleh kami-kami yang penakut ini. Delia menatap Wita dengan pandang menyelidik, sementara Wita tetap asik dengan rambutnya tanpa mengalihkan matanya dari cermin. Kok bicara tentang Mas Rahmat? Delia bertanya. Wita mengangguk. Sejenak Delia terdiam. Justru Mbak Wita yang memulai bicara. Pikirnya bersenang hati. Persoalannya jadi mudah kalau begini. Waktu itu aku cuma iseng saja sebenarnya. Aku tidak menyangka dia menanggapi dengan serius. Kata Delia hati-hati. Astaga, Mas Rahmat bukan tipe orang yang mudah kau permainkan dia. Dia orang baik, seru Wita dengan marah. Dipandangnya Delia tajam-tajam, sekali ini tidak lewat cermin. Itulah, aku baru menyadarinya waktu Mas Rahmat bilang mau datang. Padahal aku sama sekali belum siap untuk itu. Dan lagi, aku tidak mau mendahuluimu, Mbak Wit. Wita menggelengkan kepalanya, wajahnya dihiasi senyum yang tulus. Jangan menjadikan aku sebagai hambatan dia. Sungguh, aku tidak akan senang karenanya. Kau sudah menemukannya. Jalanlah terus. Aku toh belum dapat memastikan kapan akan melangkah ke jenjang itu. Kalau sekarang kau sudah siap, jalanlah. No problem. Aku sudah cukup lama mengenal Mas Rahmat di fakultas dulu. Dia pria yang baik, Del. Dilihat dari segi manapun. Kau beruntung mendapatkan dia. Delia mengangkat bahu, lalu menggeleng pelan. Aku justru sedang berpikir untuk mengundurkan diri, katanya acuh. Jangan bodoh, Lia. Bodohkah aku kalau itu menyangkut masalah hati? Katamu, kebahagiaan adalah masalah hati dan jiwa. Katamu, perkawinan adalah masalah cinta dan mencintai. Aku kan cuma ngikuti apa yang pernah kau katakan. Wita mengangguk. Tapi aneh, kalau kau tidak bisa mencintai Mas Rahmat. Orang sebaik itu, katanya setengah melamun. Delia mencatat dalam hati. Sudah 3 kali Wita mengatakan Rahmat sebagai pria yang baik. Catatan yang sungguh membuatnya gembira dan berbesar hati. Cinta memang aneh. Sejak dulu begitu, katanya sambil melirik Wita. Orang yang baik dan berbudi belum tentu membangkitkan rasa cinta kita. Apa kurangnya Mbak Farida? Tapi Mas Yuda toh memilih Mbak Ita sebagai istrinya. Aku pun sama. Selain itu, banyak pertimbangan yang membuatku merasa lebih baik melepaskan Mas Rahmat. Antara lain masalah umur. Selisih 12 tahun tidak sedikit, Mbak. Aku tidak dapat berkata lagi kalau itu alasanmu. Hanya aku betul-betul menyayangkan. Dia seorang yang baik, Del. Tidak mudah mencari orang seperti dia. Lagi pula, kalau benar dia serius padamu, dia pasti kecewa sekali. Kalimat Wita dipenuhi rasa kecewa dan penyesalan. Delia meletakkan majalahnya di atas meja. Beberapa saat dipandangnya Wita yang tampak murung, lalu katanya dengan hati-hati. Tenang, itu sudah kupikirkan, Mbak. Sebenarnya kami baru dalam taraf saling mengenal. Belum terikat oleh suatu janji. Karena itu, kurasa dia tidak akan terlalu kecewa kalau urung denganku. Masih banyak tempat luang di hatinya
untuk diisi oleh orang lain. Dan meskipun aku melepaskan diri darinya, aku tidak ingin Mas Rahmat sama sekali lepas dari keluarga kita. Dalam hal umur, kedewasaan, intelektual, aku terlalu jauh dibandingkan dengan dia. Kami tidak akan menjadi pasangan yang serasi. Delia diam selama beberapa saat untuk memberi tekanan pada kalimat yang diucapkannya kemudian. Sebaliknya, pasangan itu akan sangat serasi kalau Mbak Wita yang mendampingi Mas Rahmat. Apa? Seru Wita terlonjak, sampai-sampai Delia ikut terkejut melihatnya. Kau kira aku ini apa, Lia? Kau suruh aku jadi perebut? Aku masih punya cukup harga diri, kata Wita dengan nada tersinggung. Delia memandangnya dengan tenang. Sabar, Mbak. Sabar dulu. Jangan kau tergesa-gesa bicara masalah harga diri. Pada saatnya nanti, harga diri tidak akan mendapat tempat lagi dalam masalah yang lebih besar dan menjangkau segenap masa depan. Mengapa kau bicara tentang perebut? Kalau aku menginginkan Mas Rahmat menjadi milikku dan kau berkeras untuk memilikinya juga, itu baru namanya merebut. Kita tidak demikian. Aku justru menginginkan, percayalah, dengan segenap hatiku, kau cocok dengan Mas Rahmat. Bagimu mungkin tidak, dia. Tapi bagi orang lain? Orang lain siapa? Tidak ada seorang pun yang tahu masalah ini. Mas Rahmat sendiri. Seandainya kau menyampaikan maksudmu kepadanya dan dia menolakku, akan kutaruh di mana mukaku, Delia sayang? Wajah Wita menunjukkan perasaan sedih, sekaligus marah dan tersinggung. Delia memegangi tangan kakaknya. Dipandangnya Wita dengan lembut dan bersahabat. Tentu saja aku tidak akan mengatakannya secara langsung, Mbak Wit. Masih banyak cara yang lebih baik, yang tidak melukai perasaan halus kita. Percayalah, aku tidak sedikit pun bermaksud menghinamu dengan cara seperti ini. Demi Tuhan, kau harus percaya dengan maksud baikku. Tapi tidak semudah itu, Delia. Dia punya hati. Dia punya perasaan. Dia punya pilihan. Dan pilihan itu tidak dapat ditukar begitu saja seperti menukar baju. Masalah hati, Delia, seperti yang kau jadikan alasan untuk dirimu sendiri. Masalah hati? Justru itulah. Aku mendengar sendiri apa yang dikatakan Mas Rahmat tentangmu. Seandainya bangunan, dia sudah punya pondasi yang kokoh untukmu. Tinggal kalian membangun tembok dan atapnya. Aku hampir yakin Mas Rahmat sebenarnya mencintai kau, Mbak. Dulu ketika masih kuliah. Teruskan olokanmu dia. Manis benar kedengarannya. Wita menopang dagu, mendekatkan telinganya ke mulut Delia dengan sikap mengejek. Delia mengangkat bahu. Dihempaskan nafasnya keras-keras agar tertangkap oleh telinga Wita kekesalan hatinya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.